hablum minan nas itu. Nah, makanya saya bertanya kan gitu. Nah, baru kita lari ke logika penjajah. Ciri-ciri logika penjajah itu udah saya bilang, satu, parsial. Gitu kan. Kedua, memberi tapi ingin mendapatkan. Dia memberi tapi ingin mendapatkan yang lebih banyak lagi. Nah, menjajah gitu kan. Nah, ini logika penjajah. Termasuk pelit. Termasuk pelit, nggak mau memberi, merasa kurang terus kalau ada sesuatu yang kita keluarkan untuk orang lain itu pelit. Itu juga logika penjajah masuknya. Gitu. Terus kemudian nggak pernah peduli, nggak pernah peka tentang kerusakan lingkungan, tentang persoalan-persoalan masyarakat yang tanahnya atau misalnya sawahnya diuruk. Kemudian yang punya tanah nangis, kenapa tanah saya belum dibayarin diuruk. Kemudian kita nggak peduli. Sama, itu juga masuk ciri-ciri logika penjajah. Itu. Terus kemudian termasuk ketika kita mau sesuatu mentransaksikan suap menyuap, itu juga logika penjajah. Misalnya saya nih korporasi, karena saya ingin melancarkan perizinan segala macam sehingga saya lobby ke aparatur pemerintah terkait dinas ini dinas itu dengan cara menyuap, itu juga logika penjajah. Yang menerimanya juga itu logika penjajah. Itu termasuk para pemangku kebijakan ya, para pengelola negara ini yang hanya berpikirnya untuk gentong nasinya sendiri gitu kan, untuk kesejahteraannya sendiri, ya kemakmurannya sendiri gitu, tidak pernah memikirkan keumatan gitu kan, kerakyatnya sendiri. Itu juga logika penjajah. Sama. Nah, setelah saya berpikir ini kok sepertinya logika penjajah ini sudah menjadi suatu kebudayaan gitu kan di negara kita gitu. Contoh misalnya, orang nyalon dewan, nyalon bupati, nyalon wali kota, nyalon presiden, nyalon apa aja, ini harus yang dipertanyakan awalnya itu amplopnya mana, gitu kan. Nah, ketika kita memberi amplop segala macam, ini juga logika penjajah. Sehingga kemudian yang jadi pun jadi logika penjajah, gitu. Nah, kenapa masyarakat seperti itu? Nah, karena memang masyarakat juga sengaja dicetak untuk miskin, sehingga ketika dia miskin, maka yang timbul adalah bukan logika ketuhanan, tapi logika penjajah, serba materi lah gitu kan. Nah, ini kemudian dimanfaatkanlah oleh korporasi, gitu kan. Atau mungkin kebudayaan ini juga memang disetting oleh kaum-kaum korporasi. Logika penjajah itu, gitu. Nah, kalau boleh di garis besari logika penjajah itu adalah serba materi. Kalau berpikir itu serba materi gitu. Tidak ada pernah berpikir tentang nilainya, gitu kan. Nah, kemudian si korporasi ini, siapa yang mau nyalon dewan? Siapa yang mau nyalon bupati? Siapa yang mau nyalon presiden? Nah, digelontorkanlah dana ini sebenarnya Pak, ke calon-calon tersebut. Nah, si calon-calon ini karena berpikirannya logika penjajah, dia sanggup menerima itu. Nah, kemudian jadilah jadi dewan, jadi bupati, jadi ini, jadi presiden, jadi apa gitu kan. Nah, kemudian si korporasi ini, si penjajah ini mengendalikan mereka, mengatur mereka untuk menata satu negara gitu kan. Tolong dong, tata ruang yang ada di daerah Pontang, Tirtayasa Tenara harus dirubah menjadi tata ruang industri. Yang tadinya awalnya tata ruangnya adalah pertanian, nelayan, dirubah menjadi industri. Karena si korporasi ada kepentingan di wilayah itu. Dirubahlah tata ruang. Nah, perubahan tata ruangnya ini juga enggak melalui prosedur. Contoh misalnya, ketika sosialisasi, kalau yang namanya rencana tata ruang, ini mah saya cerita pengalaman gitu kan. Nah, seharusnya untuk merubah tata ruang itu, gitu kan, itu harus sosialisasi, itu sosialisasi kepada masyarakat. Nah, konteks sosialisasinya juga salah juga menurut saya ini, Pak.
Iya kan? Contoh, kemarin ada kejadian di wilayah Pontang, sosialisasi tentang rencana tata ruang katanya. Cuman yang diundang ini calo-calo tanah, makelar tanah. Yang sebagai pembicaranya juga ternyata penampung tanahnya itu. Mungkin saya tidak sebutkan di sini, tapi yang jelas saya orangnya ketemu di ELC kemarin. Nah, cuman pada waktu itu mau saya juga mau saya bantai, Pak Karni sepertinya sudah habis waktu session saya. Nah, kemudian ini dijadilah perubahan tata ruang itu seolah-olah ini sudah disosialisasikan. Nah, sosialisasinya bentuknya bukan sosialisasi, tapi penggiringan sepihak. Gitu. Yang diceritakan yang bagus-bagus saja. Contoh misalnya, kalau kata bahasa Pontangnya mah gitu. Hei masyarakat, wis urbo sentah ngedelengi wak blodok baik. Urbo sentah ngerongokaken muni kodok baik. Kan ngonon. Hei urbo sentah ngedeleng kedokan baik. Urbo sentah ngedeleng empang baik. Nah, bahasa Indonesia begini, hei orang Pontang, masyarakat, apa nggak bosan ngelihat ikan blodok terus? Apa nggak bosan ngedengerin kodok bunyi terus? Nah, yuk kita rubah yuk menjadi suatu yang modern, yang bagus, industri ini menyerap tenaga kerja segala macam. Nah, mereka ini termasuk juga logika penjajah. Termasuk ini. Karena dia tidak pernah berpikir tentang bagaimana nasib masyarakat setempat ke depannya, 200.000 tahun ke depan, gitu kan. Nah, artinya saya pikir kalau untuk merubah tata ruang itu, yang pertama kali ya harus rencana detail tata ruangnya. Dikaji secara detail perubahan ini. Kira-kira hari ini ketika dirubah tata ruangnya bagus apa enggak? Ngerusak lingkungan apa enggak? Kira-kira secara ekonomi masyarakat bagus apa enggak? Hari ini bagus, besoknya bagus enggak? Besoknya bagus, besoknya lagi bagus enggak? Maksudnya manfaat enggak gitu kan? Sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun bagus. Tahun kedepannya bagus enggak? Ini kita harus berpikir, kalau kata saya ingat bahasanya Kang Muhimuhas, dia itu dosen hukum ya di Untirta. Dia pernah bilang ke saya bahwa, Lid, kamu tidak boleh berpikir bagaimana nanti. Itu tidak boleh. Kalau kamu berpikir bagaimana nanti, kamu tidak akan pernah bisa melihat masa depan akan apa. Tapi berpikirlah nanti bagaimana. Nah, orang-orang yang mempunyai pikiran logika penjajah ini, dia hanya berpikir bagaimana nanti. Tidak nanti bagaimana. Gitu kan. Nah, perubahan tata ruang segala macam harusnya dikaji 200 tahun ke depan manfaatnya. Kalau sampai 200 ke depan kemudian manfaatnya bagus, silahkan dirubah. Tapi kalau lebih banyak midarotnya, lebih baik jangan. Jangan pernah kita merasa berilmu kemudian menghakimi, merubah ruang hidup manusia ya kan. Di situnya ada manusia. Di situ juga ada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan ini mata rantai yang nggak bisa dipisahkan dengan manusia gitu. Yang saya bilang tadi, segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu ada di luar. Dan segala sesuatu yang ada di luar itu ada dalam diri. Nah, komunikasi ini yang harus kita bangun. Dan alam semesta ini juga mempunyai caranya sendiri untuk membangun dan menyelamatkan atau membentengi dirinya dari kerusakan. Cuman masalahnya datanglah makhluk-makhluk yang tidak berakal. Dengan tangan-tangannya dia merusak lingkungan. Nah, orang-orang tak berakal ini maksudnya itulah logika penjajah. Hanya keuntungan pribadi saja. Sehingga kerusakan di gunung, kerusakan di laut. Gitu kan. Hanya akan mengeruk sumber daya alam ini. Nah, kemudian ketika di lapangan terjadi seperti ini, bagaimana sikap negara? Yang notabene negara ini kita percayakan untuk mengurus rakyatnya, gitu. Bagaimana ruang lingkup kehidupan nelayan, bagaimana ruang mengurus ruang lingkup petani, ini juga harus dipikirkan. Nah, kalau seandainya pemerintah, pengelola negara ini, gitu kan,
hanya melayani korporasi tersebut gitu kan, memuluskan rencana-rencana korporasi tersebut karena duitnya langsung tunai di kantong pribadi gitu kan, kemudian dimuluskanlah. Nah ini kan namanya penyalahgunaan wewenang, yang harusnya pelayanan itu buat melindungi rakyatnya, justru malah mempermudah penjajah untuk menjajah rakyat dia sendiri gitu. Nah disinilah kami melihat dari mulai tataran atas sampai tingkat tataran kepala desa. Ini kok kata saya yang digunakan logika penjajah gitu. Nah, terkait logika penjajah ini pasti akan bertentangan dengan